Bismillahirrahmanirrahim. Aqallul khairi yaumun wa lailatun. Utai sidik-sidik khair zamanan ku yaumun sedina wa lailatun nanti. Sebab dikerja. Waghalibu te ghalib khair. Iku situn iku 6 al sabun topi. Wa aksaruhu te agak khair 15 iku 15 apa yauman dinane dilayani kan ini 15. Akal tuhri tesi di sesuci final khairut dan antara nekat baru komsata asyara ibu 15 apa nih oman tinan. Kok aksarul khair 15 akal tuhri itu 15. Tapi ini perdebatan ulama itu anak final khairut dan anak final khairut dan fi zamanil khair. Misalnya tanggal 1 khair atau darah sampai tanggal 4 terus nakok 3 hari. Berarti bintang 3 hari ini. 7 hari kan masih zaman al-khair. Terus setelah nakok keluar darah lagi 5 hari. Jadi dengan 7 sama 5 gitu. 12. Berarti kan rong langkai aksarul khair. Kuna cari Imam Malik an-nakok benal khaidoten itu suci. Atau Imam Syafi'i dan karena terbukti nanti khair lagi maka nakok benal khaidoten jadi itu nakok khair. Tapi itu problemnya begini. Berarti ada 3 hari nakok dianggap masa menunggu. Maksudnya masa menunggu resikonya mazhab Syafi'i kan kalau ternyata nakok terus berarti kan benar-benar tuhur. Paham ya? Mazhab Imam Malik resiko kalau ternyata nanti ada darah lagi berarti nakok final haidoten kan potensinya ikut paket haid. Nah khilaf-khilaf seperti ini itu tidak penting karena di talbeknya, di tadbihinya kabeh ulama hampir ijma. Pokoknya kalau polanya tidak jelas, penjubuk hukum adat, penjubuk hukum adat. Terus yang hadis takhayyadi, kamu mengkhaitkan diri dengan kadar yang kholid. Dan yang bab khaid ini al adat tasbutu bimaratin. Ini bab khaid al adat tasbutu bimaratin. Jadi apa? Januari kok khaid 6 dino. Februari misalnya nanti Songo, Maret sekolah lagi ya sudah ngambil tas butuh dimarotin sing awal kok Januari. Jadi walhasil ning bab kan al adat tas butuh dimarotin terus ning bab kan itu hukum adat hanya butuh pernah terjadi. Kami pokoknya dikai gampang ya penting terus. Nah kalau di luar itu sering istihadah, jadi istihadah ora kudu ngliwati aksarul khair. Dia ora kudu ngliwati nomor aksarul. Misalnya Februari kok Januari 7 hari. Misalnya Februari 7 hari kok Maret 9 hari, April 14 hari ya tetap dikembalikan 6 hari. Ora usah ngenteni sawise nglangkai napa? Aksarul khair. Jadi cukup ruddat ilal adat, ruddat ilal adat. Wa ghalibu iku arba'un papat wa isyuran 60 apa yauman dinani awas ala sunut. Kan normal kan walibu te walibu itu ribu arbaun papat wa isyuran 20 pada yauman dinane. Karena walibu khat kan 4 apa walibu khat kan 6 hari. Jadi itu hari walibu 24 hari. Au salah satu total wa isyuran 20 berarti khatnya 7 hari. Tentu tuhurnya berapa? 23 hari apa ada yauman dinane. Wala hadalan orang batas wujud di aksarihi maring aki-aki itu. Masyhur ke Sayyidah Aisyah di wala hadalan orang batas wujud di aksarihi maring aki-aki terus yang dalam Sayyidah Fatimah itu tidak pernah aku nifasi utawi sidi-sidi nifasi majadun sak kecrotane darah wakil ibu tewalibu nifasi warga unapatang pulau pada yoman dinani waksaruhu uti aki-aki nifasi situ nasuda kapan yoman dinani. Maksudnya pentingnya cara hukum tidak batas aksar kalau ternyata setelah itu keluar ya dianggap istihadah dia tetap sholat cuma wajib satu izar pokoknya sementing batas maksimal dipakai apa dihukum itu kemudian meskipun keluar darah tetap wajib sholat wajib puasa jadi batas maksimal untuk memastikan itu sudah tidak min a'zari tarkis sholat min a'zari tarkis saum sudah tidak termasuk penghalang puasa penghalang sholat karena sudah dihukumi istihadah meskipun masih wujud dan masih keluar darah. Pastur adaru sholat itu ikro-ikro udure sholat itu isnani kulo. Siji anaumi kuturu wanita anulan hati. Pastur
Syurutu sholat itu beberapa syarat sholat. Maksudnya syarat sebelum melakukan sesuatu disebut syarat. Itu sama niatun ono siji toharatul hadas ini. Itu suci sampo hadas tuh. Wa toharatu lan suci ani najasati saking najis. Fisau di dalam pakaian wal badan ilan badan awake wal makan ilan tempat. Maksudnya makan sing kecelok intisab ning kene. Kecuali makan yang tidak dinisbatkan ke dia, kayak wong sandalan. Nganggo sandal misalnya najis, nak kecelok nganggo berarti dianggap hamilun najasa. Tapi kalau sandalnya dilepas kemudian diinjak, itu ya dia nginjak sandal, tapi orang darani gowo sandal, sehingga najis yang di bawahnya tidak dinisbatkan kepada dia. Makanya nak ono kue sandalan kalau terpaksa sholat harus diinjak, tidak dipakai tapi diinjak. Karena kalau diinjak tidak dinisbatkan najis di bawah kamu sebagai yang kamu bawa. Jadi kalau dipakai dianggap dinisbatkan, dianggap di bawah. Wasatur aurati lan nutupi aurat pasti balu kiblatin masuk kiblat. Wa dukhulul waqti lan manjinge waktu. Wal ilmu lan ngerti bi fardiyatiha kan status serbine salat. Ini sira jangel iki. Wa la ya kita lan arep yen to ora nekatno sapa wong fardhon ing salah siji fardhu. Min furudi sing pira-pira fardhune salat ora ditekatno sunatan ing sunnah. Jadi jangan sampai sesuatu yang fardu kemudian kamu yakini sebagai sunnah. Itu enggak boleh. Yang fardu harus diyakini sebagai fardu. Wastina bil muktilati lan ngeduwi barang-barang sing batal. Wastina bil muktilati lan ngeduwi barang-barang sing batal salat. Al ahdatsu te pira-pira hadas isnani ana loro siji asuru hadas cilik wa akbaru lan hadas cilik. Pala asuru mungkote hadas cilik uma perkara aujaba kang majib napa ma al wudu'a ing wudu. Nani li rafil hadasil ashhar nawu. Lawal akbaru te hadis akbar wal akbaru te hadas akbar kuma perkara aujaba kang majib napa ma al wudu'a ing hadis. Al auratu te pira-pira aurat iku arbaun sing berstatus aurat iku papat. Siji auratul rajuli. Yaitu auratnya wong lanang mutlakon kalan mutlak. Memang benar-benar rajul wal amat. Auratul rajuli mutlakon. Auratnya wong lanang secara mutlak wal amati lan auratnya amat. Fi sholati ing dalam salat iku perkara bena surati antarané idul wa lan singkul. Lawa auratul qurrati uti aurate wong sing merdeka fi sholati ing dalam salat ujami ibadahnya. Wis kabehane ibadahane qurra masih wal wajhi. Masih wasil lagi ning liyani apa iki lama al wajah ing wajah. Atau langsung bawa masih wal wajhi. Wa siwanya ada mengatakan huruf jar ada mengatakan istisna. Kegampangnya masih wal wajhi saliyane wajah wal kafaini lan ada balu. Wa auratul qurrati uti aurate wong merdeka lamati lan amat indal ajani bi menurut utawa ning ngarepe wong liya iku jami ul badani sakabehane badan. Jadi kalau bolak-balik matur jadi kayak mbak-mbak di pondok-pondok Indonesia itu mengikuti mazhab Hanafi. Yang cara mazhab Hanafi itu masih di luar sholat, auratnya masih mengeluarkan ma'adal wajah ke kafe. Tapi Imam Syafi'i dan masih di luar sholat itu jamiul badan. Jadi kita ini dalam aurat prakteknya pakai mazhab apa? Hanafi karena masih membuka wajah dan apa? Telapak tangan. Kasus ini ngaji kalau teng makom nopo pokoknya dari keadena ayo rofna pokoknya punya sikap yang menjadikan perempuan baik-baik itu dikenal sebagai perempuan baik-baik fala yudaina maka tidak disakiti atau diperlakukan secara tidak senonoh. Pokoknya targetnya menembus dari keadena ayo rofna fala yudaina. Wa auratul qurrati uta aurate wong merdeka wal amatil anamatin dal ajane bisa ngubul badan. Wa inda maharimiha. Wal auratu inda maharimiha. Uta aurate cawe wedok inda maharimiha wan nisa. Padha wedoke iku mabena surah war rukun. Faslun arkanus sholati te pira-pira rukune salat iku sab'ata asyara iku 17. Jadi rukun-rukune salat ono 17. Al awalu te sing awal ku niyatun niyat. Asani te sing kaping 7 takbiratul ihram. Iku takbiratul ihram. Asale sutai kang kaping 3 al-qiyamu ngadeg. Wajib qiyam alal qadiri ngatasi wong puasa. Wajib ngadeg fil fardhi ing dalam salat fardhu. Nek nak salat sunat senajan to mampu ngadeg oleh lungguh. Arabi te kang kaping 4 iku qiraatul Fatihah maca napa? Fatihah. Al-khamisu te kang kaping 5 ar-ruku' as-sadisi wa tumaninatu tumanina fihi firruku. Ini juga dina subhanallah as-sadisu te as-sadisu te kang 4 iku al-i'tidal as-saminu te kang kaping 8 atumaninatu tumanina fihi firruku. Atasiu te kang kaping 9 sujud maroteni lan rong ambalan al-asyiru te kang kaping 10 atumaninatu tumanina fihi sujud.
Al-hadi asyara wa al-julusu luhur binas sajdatain antara sujud loro. Asani asyara. Utai kang kaping 12 iku tumanatu mana fi fil julus. Asalisa asyara. Utai kang kaping 13 wa tasyahud tasyahud. Al-akhiru kang akhir ya. Jadi tasyahud awal itu sunnah nama. Sunnah. Makanya kayak kasus Muhammadiyah itu orang itu tidak boleh mengatakan baca. Kalau Muhammadiyah tarawih itu kan 4 rakaat tanpa tasyahud awal. 4 rakaat tanpa tasyahud awal. Itu kita tidak boleh memvonis itu tidak sah karena tasyahud awal itu sunnah. Paham ya? Tasyahud awal itu sunnah. Nah, kecuali misalnya dia kadung niat tarawih sebagai tarawih sing ma'rufah. Itu tarawih yang dikenal adalah per 2 rakaat itu 1 salam. Maka bentuk yang demikian itu tidak ada. Tapi problemnya kan sebagian mereka melakukan itu niatnya qiyam Ramadan. Kalau qiyam Ramadan dengan bentuk itu sah, no? Seorang lagi ya. Tarawih itu kan dengan definisi yang sudah kita kenal, yaitu per 2 rakaat salam. Seorang lagi ya. Tarawih dengan definisi ini kan per 2 rakaat salam. Maka kalau niat tarawih kemudian 4 rakaat dengan 1 salam tanpa tasyahud awal, maka itu masalah karena dia bilang tarawih tapi melakukan sesuatu yang tidak sesuai definisi tarawih. Maka antara niat dan manwi ini beda. Tapi kalau dia niat qiyamul Ramadan, niat qiyamul Ramadan, maka teknis ini tidak mengikat. Seperti yang di hadis Muslim dulu pernah tak terangkan Kangkang, Nabi itu pernah witir 9 rakaat itu dengan 1 salam. Kalau itu terus langsung, no? Berarti mulai takbir sampai terakhir itu nggak pernah tasyahud, apa? Karena kita tahu tasyahud yang wajib hanya tasyahud akhir. Makanya yang rukun kan as-salisa asyar at-tasyahudul akhir. Sehingga Nabi nggak pernah tasyahud awal, jadi 9 rakaat langsung full. Nah, juga pernah melakukan sholatul laili masna per 2 rakaat dipotong 1 salam. Juga pernah per 4 rakaat dipotong 1 salam. Jadi seorang lagi ya, prinsipnya dalam semua disiplin fikih tasyahud awal tidak wajib atau tidak rukun. Nah, yang menjadi masalah adalah karena tadi kamu niat raweh, kemudian dengan cara 4 rakaat tanpa tasyahud ini masalah karena niat dengan yang diniatkan tidak sama. Tapi karena tarawih kadung di definisi, ya seorang lagi tarawih kadung duwe definisi. Tapi kalau niatnya qiyami Ramadan, ya asal sholat di malam Ramadan, maka tidak punya definisi. Maka bebas, sholat 2 rakaat ya baik, 4 rakaat ya. Makanya kasusnya Kangkeng tuh kalau makmum di sini kok separuh, jadi rapi niat tarawih. Karena misalnya sudah masbuk 4 rakaat, saya ulang lagi, masbuk 4 rakaat, definisi tarawih itu kan 2 rakaat, 20 rakaat. Ya saran saya ke Kangkang, misalnya kamu sudah kadung terlambat 4 rakaat, kemudian kamu makmum, itu sebaiknya niat qiyam Ramadan saja, karena nanti prakteknya kamu hanya 16 rakaat, dan 16 rakaat itu nggak ada definisi tarawih ya, 16 rakaat. Makanya itu mendingan niat apa? Qiyam Ramadan atau sunat mutlak apa? Sunat mutlak. Itu solusinya supaya menghindari antara niat yang diniatkan itu apa? Sesuai, jangan sampai beda. Ya tapi tentu kita berhari ini cara disiplin fikih. Nah, harapanku yang muga ditampa pangeran ora jelas itu orang di sepuro teorinya ya muga di sepuro. Karena memang dalam sholat itu kan Nabi nanti ngendikan as-sholatu khairun maudhu'un fa'aksir au aqilan wa as-sholatu khairun maudhu'un fa'aksir au aqilan. Jadi sholat itu segalanya baik, selalu baik. Ya, sholat itu selalu baik, maka perbanyaklah dan atau sedikitkanlah. Nah problemnya adalah sholat itu kadung ma'rufah dengan bentuk yang ma'rufah. Nah bentuk yang ma'rufah ini menjadikan kita tidak bisa zigzag. Misalnya kamu witir 3 rakaat, ya witir 3 rakaat, ya pilihannya hanya 2 rakaat salam ditambah 1. Ya saya ulang lagi ya, 2 rakaat salam ditambah 1, atau 3 rakaat langsung tanpa tasyahud awal, ya, atau 3 rakaat langsung dengan tasyahud awal mirip maghrib dan tasyahud tsani, itu masih masuk akal. Nah, yang nggak boleh misalnya gini, tasyahud awal di rakaat pertama, rakaat kedua nggak tasyahud awal terus. Nah karena ini pasti nggak ditemukan cara seperti ini, nggak ditemukan. Paham ya? Nah makanya kalau kadung disebut raweh, berarti sesuai definisi yang dari Sayyidina Umar, karena pertama yang melakukan raweh itu Sayyidina Umar. Tentu dengan cara seperti itu dan jumlah seperti itu.
Makanya kalau suwun kalau kamu terlambat 4 rakaat, kira-kira tidak menambahkan nanti setelah jamaah hanya 16 rakaat, niati qiyamul lail. Karena kalau dengan niat tarawih nanti definisinya tarawih kok hanya 16. Maka padahal tarawih kadang punya definisi wa ya isruna rakaatan. Ya tapi ya saya berharap tetap ada ulama yang mengatakan ini kan secara disiplin secara disiplin. Nah keempat, kecuali terjadi darurat. Terjadi darurat itu begini misalnya. Saya sholat duhur, niat sholat duhur fardu. Saya ulang lagi, saya niat sholat duhur fardu. Kemudian tengah-tengah sholat di masjid itu ada jamaah. Jadi saya ngiranya masjid itu nggak ada jamaah sehingga saya sholat munfarid. Paham ya? Kemudian setelah saya niat sholat munfarid ternyata ada jamaah. Tahu-tahu ada rombongan datang berjamaah. Maka semua ulama bilang gini, sebaiknya memutus sholat fardu dengan cara yang masih dikatakan sholat, dengan cara yang masih dikatakan sholat. Terus ada ulama mengatakan semesti darani sholat, para ulama ya 2 rakaat, maka kamu over kopling jadi sunat mutlak, dan kamu hanya sholat 2 rakaat kemudian salam, itu pasti sah musmalah. Karena sholat 2 rakaat dengan 1 salam itu normal. Ada ulama yang mengatakan itu kesuwen, nanti masbuknya jamaah kesuwen, maka disuruh 1 rakaat, karena bentuk itu juga ada dalam witir. Ada dalam witir. Tapi itu ditentang oleh ulama-ulama. Masalahnya awan-awan, sholat witir awan-awan beda. Tapi tetap bentuk seperti itu ada, yaitu 1 rakaat dengan 1 salam, yaitu witir. Tujuannya supaya cepat menangi jamaah. Tapi kalau sampai misalnya demi jamaah terus berfatihah, kulhu, terus assalamualaikum, itu hanya ada dalam sholat jenazah, Pak. Nggak boleh dengan cara seperti itu, karena nggak ada kefiah yang seperti itu. Ya maka pilihannya tadi ya, qasrus sholat dengan cara paling minimal ada padanannya dalam sholat, yaitu 2 rakaat salam, atau kalau terpaksa yang ikuti kaul yang mengatakan boleh 1 rakaat salam, sebagaimana dalam bentuk witir. Makanya dulu Mbah Mun itu sering ngendikan sholat Muhammadiyah yang 4 rakaat tanpa tasyahud awal itu apike ora usah diniati tarawih. Karena kalau kadung diniati tarawih mau tidak mau bentuknya itu ma'rufah, napa? Ma'rufah karena definisi tarawih adalah 20 rakaat per 2 rakaat. Tapi kalau kamu orang-orang yang mengatakan Muhammadiyah batal juga salah. Salahnya adalah bahasa resminya tarawih dalam mainstream hadis kan itu qiyamul lail. Jadi itu enggak ada batasannya. Boleh 4 rakaat salam sekali, 2 rakaat salam, bahkan 8 rakaat tanpa tasyahud awal full sah. Karena kita pun meyakini tasyahud awal itu sunnah, yang wajib itu tasyahud akhir. Tapi jangan niat dengan definisi tarawih, karena definisi tarawih nanti ada sesuatu yang jadi definisi tadi apa? Definisi. Kayak gini loh, gue kadung niat witir sebeli 4 rakaat, malaikat kan iskal. Witir ganjil kok. 4 ini model opo kan gitu. Tapi kan aku niat naflu mutlak kan enggak masalah. Makanya kayak kangkang ini pas apa? Bilalnya itu sudah benar, memang itu itu dibikin ulama-ulama. Solu sunatan minal witri rokaatain. Enggak boleh redaksinya solu sunatal witri rokaatain, itu kriminal karena 2 rakaat itu kan enggak witir. Ya saya ulang itu. Misalnya kita jadi malaikat terus bilalnya mendingin solu sunatal minal witri, solu sunatan minal witri rokaatain. Ya Allah, saya ini sholat sunat witir, tapi ini tak cicil 2 rakaat dulu min itu kan tafsir. Paham ya? Maka ketika kita 2 rakaat malaikat saya ngenteni mesti diterusno kan gitu. Tapi nek muni solu sunatal witri rakaat tidak pakai min berarti kan ya Allah saya sholat witir 2 rakaat. Malaikat kan jadi sekali ini witir kok 2 rakaat. Makanya berarti yang benar pakai min solu sunatan minal witri. Karena 2 rakaat ini paket dari witir, tapi belum final. Ya, saya ulang lagi. Jadi, ya seperti kangkang itu sudah benar solu sunatan minal witri rakaat. Paham ya? Saya sholat witir 2 rakaat tapi minal witri. Bahwa 2 rakaat ini masih minal witri, masih paket witir yang nanti 3 rakaat. Tapi nak kamu redaksinya solu sunnatal witri rakaat mana nih? Sholatlah witir 2 rakaat. Dan jadi aneh, witir ganjil kok. Makanya yang benar ya tadi solu sunnatal minal witri rakaat. Tapi kalau yang kedua sudah benar solu sunnatal witri rakaatan sudah benar karena besar rakaat. Ya rakaat kan benar-benar witir. Paham ya? Terus redaksi yang dibikin ulama-ulama itu untuk rakaat apa? Rakaat pertama ya, yang 2 rakaat itu kan benar di solu sunnatan minal witri. Di mana nih solu salatul sira kabeh
sunatan ing salat sunat sing salat sunat mau menawi bagian sangka witir sing saiki bagian iku bentuke rakaat. Dadi ora kok ainul witri rakaatan. Nah ainul witri kan mesti kudu kan. Tapi namanya ya salat rakaat sunatan ing salat sunat. Salat sunat mau menawi bagian sangka witir sing saiki bentuke rakaat. Artinya hadi rakaatan iku minal witri la ainul witri. Kalau Idul Fitri kan nggak mungkin, masa witir kok. Itu pentingnya jaga ittifaqun niat wal manwi, jaga supaya niat dan yang diniatkan sama. Paham ya? Jadi rasa antara ini kalau Muhammad ya rasa mutak, kita mana belum sholat itu sah. Cuma rasa niat terawih itu saya wong NU, kasih 20 rakaat. Sakase meneh cepet. Jadi ora ono sunah kok Kanjeng Nabi ora mung Sayyidina Umar iku salat tarawih nganti darani tarawih wis istirahat. Saking suwene per 4 rakaat iku istirahat. Dadi ora sepono war-war iku istirahat. Engko suwi. Napa? Suwi. Saiki masalahe nak suwi malah ra tarawih. Ngene ae. Bang engke malah bantah-bantahan malah. Kalau nanti zaman Kudus itu saya mondok, tegene piye kula, tegene gambaran. Karena kalau ono latihan apa? Khatman Quran. Imam ora usah bawa Quran. Bantah-bantah. Inna wa khabirum bima ta'malun. Makmume ra trimo basirum bima. Agak wa bima ta'maluna basir ya khabir kan wala-wala. Imam bismillah basir dari makmum. Imam ra trimo basir. Biasanya makmum delok Quran. Yo. Imam ora trimo. Yo nek delok Quran yo. Akhirnya ya rasa apa? Bantah-bantahan no. Bantah-bantahan. Yang itu stok sirat-sirat itu guys, ngomong Halim, stok ilinge, Rahim, Halim. Jadi yang sholat-sholat ngoten resiko. Lah nek imame karismatik, gak wani negur tapi gremeng padha wae. Nah teng bodhe juga kan imame kancane, dadi iso bantah-bantah. Iya ini boten imame. Teng buri. Riyen bapak nang mriki nggih makmum. Riyen bapak imam. Saya Muhammad sepuh-sepuh terkenalnya gitu Pak. Makmum tak orang banyak lah yang karena ada dia. Dan imam bisa bantah-bantahan imam. Jadi, ya angel loh, eling terus ya orang mungkin lah jenenge wong sak jus didelok wong akeh. Ana tambane kan yo ono grogi jenenge surat. Kalau jus 8 berolas kan mirip-mirip apa? Mirip-mirip. Jadi wa ila atina wa hum dengan situ redaksine ngene kan kadang ceritanya sama tapi redaksinya beda. Jus 1 wa kula minha jus 8 fakula sing kita minha itu situ mas sing iso ora samin tapi haifu situ mas sing sitok rohotan. Nah kan makme kan kadang rohotan, makmu kok ora rohotan. Ala panjang, ala panjang. Sang udah sekolah rumah ikut gue, wah lepas apa? Arabia asyar utawi kang kaping 14 wal qulubulungguh yang dalam tasawuf. Jadi jelas yang rukun itu tasawuf akhir. Ingat-ingat ya, yang rukun itu tasawuf akhir. Al-Khamisah asyar utai kakak pengimulas wa sholatu maca sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam sihi ing dalem tasyahud akhir. Sihi ing dalem terus asabi asyar utai kang asad bisa asyar utai kakak peng 16 wa salam. Salam pertama maksudnya apa? Salam pertama. Ini jelas ya. Asad bisa asyar assalamul awal apa? Assalamul awal. Jadi salam pertama itu yang rukun. Sehingga kalau imam sudah salam pertama itu sudah keluar dari sholat, maka makmum masbuk sudah mulai berdiri sudah berdiri. Tentu idealnya nunggu salam kedua, tapi tidak harus. Karena setelah salam pertama, artinya sholatnya sudah selesai. Ya, jelas ya. Assalam salamul awal. Ya, salamul awal. Asabi asyar teka kaping ditulas iku akar tibu takdir. Pastur aniyatu tiniyatu salah sudaro jatin ngono papat ana 3 pira-pira derajat. Aniyatu tiniyatu salah sudaro jatin ana 3 pira-pira derajat. Ingkana tamun ana pa salatu fardhon fardhu wajib wajib pokos dul fi'li nejo nglakoni. Jadi misalnya usolli fardhu zuhri, di hati kamu memang ingin melakukan salat zuhur. Nah, salat zuhur tentu di otak kamu sudah ma'rufan dinan, yaitu apa? Bahwa salat zuhur itu 4 rakaat. Sama ketika usolli apa saja itu harus hadir dinan bahwa nanti bentuknya seperti ini. Makanya
wajib qasdul fi'li, memang kamu niat melakukan sholat zuhur. Terus wat ta'yinu lan wajib ta'yin, memang kamu bilang usolli fardhu zuhri, memang status zuhur kamu sebutkan. Wal fardiyatu lan wajib nyebutno fardiyah, bahwa zuhur itu tidak sunat, makanya usolli fardhu zuhri, karena memang statusnya zuhur itu fardhu. Gitu. Wa ingkana lamun ana apa salat munafilatan ku sunat muaqqatan tur diwektoni, memang salat sunat yang punya waktu karo tibaten kaya dene sunat rotibah. Auda tasababin to kahanane salat sunat itu duweni sebab. Misalnya salat gerhana, kan ada sebab yang bernama gerhana. Wajib moko wajib qasdul fi'li, nejo penggawean iku. Memang kamu ingin salat qobliyah zuhur. Wa ta'yinu lan wajib apa ta'yin, menyatakan ini kalau qobliyah atau dia atau istisqa atau gerhana. Harus kamu nyatakan kamu salat apa. Pun gitu. Lawa ingkarat lamun ana apa salat iku nafilatan iku sunat mutlaqatan kang tanpa catatan. Pokoknya ingin salat saja, ya, pokoknya ingin salat saja. Ya tidak qabliyah, tidak ba'diyah, tidak gerhana, pokoknya asal salat. Wajib mongko wajib qasdul fi'li nejo nglakoni salat faqat hale bloko. Lah misalnya al fi'lu tawi nejo fi'lu misalnya muni usolli. Lah wa ta'yinu te maksudnya ta'yin misalnya muni zuhran, apa? Zuhran au asran. Lawal fardiyatu utawi nejo fardiyah misalnya muni fardun. Kalau dalam tradisi kita ya usolli fardhu zuhri, usolli fardul asri dan sebagainya. Jadi bilang usolli berarti di komitmen melakukan, bilang zuhran berarti memastikan sholat yang kita mau lakukan adalah zuhur, dan karena zuhur berstatus fardhu kita bilang fardun. Berarti usolli fardul zuhri satu isi arba rakaat dan pas. Ada